Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah cerita cinta kalian edisi Valentine, di mana energinya saya niatkan untuk sepanjang tahun 2023. Yang di kiri adalah untuk kalian yang sudah punya pasangan, sedangkan yang kanan adalah untuk yang masih lajang. Tapi baiknya ditonton aja keduanya, karena energi kamu bisa jadi mencakup semuanya. See you! Halo Aries, selamat datang di channel saya. Kita mulai reading untuk kalian yang sudah berpasangan ya. Kartu yang kamu dapat adalah Spiritual Maturity, kedewasaan secara spiritual, secara kejiwaan. The Wheel of Fortune, Five of Pentacles, Knight of Swords, dan King of Pentacles. Knight of Swords kayaknya energinya Aries nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Sedangkan King of Pentacles adalah energi pasangan kamu, terlepas dia cewek atau cowok, oke? Di sini yang saya rasakan kayaknya tahun 2023 kamu dengan pasangan tuh akan berangsur-angsur sama-sama memahami kenapa misalnya ketidakberuntungan tidak berpihak kepada kalian. Jadi mungkin udah terjadi nih, atau udah berlangsung dari bulan-bulan sebelumnya atau bahkan dari tahun sebelumnya, dimana kalian tuh kayaknya dalam hal ekonomi terutama ya yang saya rasakan mungkin kurang makmur misalnya, atau kayaknya kok sulit sekali ya uang masuk ke dalam keluarga kita atau ke dalam hubungan kita, atau misalnya kamu masih berpacaran, mungkin pasangan kamu kesulitan mencari pekerjaan misalnya, sehingga planning atau rencana-rencana untuk kalian bisa menikah tuh kayaknya terhambat terus gitu loh. Nah, di 2023 sepertinya kalian berdua sama-sama mulai terbuka pikirannya bahwa memang kita harus dicoba seperti ini agar supaya kita bisa bergerak lebih gigih atau lebih tekun atau mungkin lebih disiplin, lebih pokoknya intinya cobaan yang sekarang kalian hadapi sebagai pasangan itu adalah sebenarnya jalan untuk kalian bisa memperbaiki diri gitu loh. Karena ini pendewasaan secara spiritual kan. Jadi 2023 nih kalian mulai terbuka bahwa oh iya, ini memang cobaan ini atau ujian ini memang untuk membuat kita jadi lebih dewasa gitu secara kejiwaan. Dan di sebelahnya dengan The Wheel of Fortune yang saya rasakan, bahkan sebelum 2023 berakhir pun kalian sudah mulai terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kemarin sempat terhambat rencana-rencana kalian, akhirnya sedikit demi sedikit berangsur-angsur mulai yang sempit-sempit tuh mulai jadi longgar lah. Agak longgaran gitu loh. Rencana-rencana bisa dimulai sedikit demi sedikit, step by step, satu langkah demi satu langkah. Dan di sini dengan kamu keluar sebagai Knight of Swords, yang saya rasakan tuh kamu kayaknya kamu yang memulai pengetahuan ini, atau kamu yang kayaknya menyadari duluan gitu loh bahwa ya emang kita memang harus lebih disiplin sih, atau memang kita harus lebih gigih sih, atau apapun lah yang selama ini kurang dalam kalian mencari kemakmuran ya. Kamu yang kayaknya duluan sadar mengenai hal tersebut, karena yang saya rasakan energi kamu adalah si Knight of Swords ini, dimana ini kan energi yang akhirnya terbuka kan pandangannya, pikirannya, bahwa Five of Pentacles ini memang sedikit banyak tuh kita ada andil di sini. Kenapa kita kok kekurangan terus misalnya, atau kenapa kok rencana-rencana kita nggak pernah jalan misalnya. Jadi dengan kamu mulai terbuka pikirannya, terus kamu ngobrol sama pasangan kamu, kalian mulai membenahi diri kalian masing-masing maupun bersama-sama, akhirnya yang tadinya sempit jadi longgar gitu loh. Karena biar gimana The Wheel of Fortune itu kan energi keberuntungan ya. Jadi sedikit demi sedikit, kalau misalnya memang di dalam hubungan kalian atau di dalam rumah tangga kalian kemarin itu sempat kekurangan uang, sedikit demi sedikit uang akan mulai masuk. Misalnya pasangan kamu pengangguran tadinya, akhirnya mungkin dia dapat pekerjaan gitu loh. Karena dengan dia keluar sebagai King of Pentacles, ini kan energi yang mulai ya sudah mulai akhirnya jadi stabil ya.
Paling tidak kalau bukan kaya raya, paling tidak jadi stabil lah ekonominya atau keuangannya. Akhirnya dia mungkin jadi bisa menabung untuk rencana kalian di masa depan. Jadi yang saya rasakan tuh kalian berdua akan sama-sama menjadi lebih dewasa secara spiritual, secara kejiwaan. Tapi semuanya dimulai dari Aries. Dengan kamu keluar sebagai Knight of Swords. Kamu duluan yang akan menyadarinya. Kamu duluan yang akan ngajak ngobrol pasangan. Kita kayaknya solusinya harus ABC deh gitu loh. Karena kan energi sword atau energi pedang nih adalah energi yang bisa kasih solusi, yang melihat segala masalah dari segala sudut pandang, sehingga dia bisa tahu gitu loh, oh solusinya ABC gitu. Dan dari situ akhirnya kalian sama-sama bergerak, sama-sama ini gambarnya spiritual maturity ini kan kayak sepasang kekasih ini sama-sama berjalan menuju puncak gitu kan. Sama-sama membenahi diri, memperbaiki diri agar supaya roda keberuntungan kalian sebagai pasangan, sebagai suatu hubungan itu bisa mulai berputar. Apa yang tadinya sempit menjadi longgar. Terutama yang saya rasakan di sini mungkin dalam hal keuangan ya, karena ada Five of Pentacles, energi yang kekurangan kan. Jadi kemungkinan dalam hal materi. Tapi kalaupun bukan materi, ini bisa jadi juga mungkin apa ya? Mungkin misalnya kalian sudah menikah, sudah beberapa tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak misalnya. Di sini yang saya rasakan ada kemungkinan akhirnya sedikit demi sedikit kamu dan pasangan mulai bebenah diri dan akhirnya kalian bisa hamil gitu loh. Dan mungkin yang disadari adalah kalau misalnya masalahnya adalah kehamilan, mungkin yang disadari adalah iya ya, gimana kita bisa dikasih anak sama Tuhan kalau kita sendiri masih kayak anak kecil misalnya. Contohnya tuh seperti itu. Pokoknya yang saya rasakan tuh ada kesadaran-kesadaran baru mengenai masalah yang kalian sudah jalani selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini. Oke? So, sekarang kita lihat energi Aries yang lajang, yang masih single ya. Kartu yang keluar adalah reparenting yourself, menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Judgment, Nine of Pentacles, King of Swords, dan Two of Cups. Ini energi kamu nih, King of Swords yang saya rasakan ya. Terlepas kamu cewek atau cowok. Aries lajang, King of Swords. So, di sini untuk kamu yang lajang, ini kayaknya yang saya rasakan nih. Kamu 2023 ini akan banyak menghabiskan waktu untuk memberikan apa yang tidak kamu dapatkan dari orang tua kamu di masa kecil kamu atau di masa tumbuh berkembang kamu gitu loh. Karena jelas kan kata-katanya nih, reparenting. Parent kan orang tua. Kita menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Dimana di sini yang saya rasakan tuh kayak apa namanya? Kayak sekali lagi karena kamu keluar sebagai King of Swords, kayak ada kesadaran gitu loh. Oh, iya ya. Dulu, ini contoh ya. Dulu gue selalu dibanding-bandingkan sama adik kakak gue, sama orang tua. Sehingga itu bikin gue jadi kompetitif banget nih. Pas udah gede sekarang. Sehingga sekarang pada saat gue berpasangan sama seseorang, gue tuh khawatir banget kalau sampai pasangan gue tertarik sama orang lain. Misalnya tuh seperti itu. Jadi apa yang tidak kamu dapat dari orang tua di masa lalu, atau apa yang kamu terus-menerus ditekan atau ada pressure dari orang tua kamu, itu akhirnya jadi merembet ke hubungan kamu dengan orang lain, dengan pasangan kamu gitu. Atau misalnya apa ya? Misalnya mungkin kamu dulu waktu kecil hanya dipuji apabila kamu memberikan prestasi misalnya. Apabila nilai kamu di sekolah dulu A semua atau angka 10 semua, kamu dipuji di situ. Tapi kalau misalnya nilai kamu di bawah 10, bahkan 8 aja atau 7, kamu gak dianggap. Sekarang,
atau pada saat kamu udah dewasa, kamu berpasangan dengan seseorang, kamu kesel kalau misalnya pasangan kamu itu tidak menghargai apa yang sudah kamu lakukan buat dia. Kamu pokoknya sering marah-marah misalnya, atau sering ngambek karena pasangan kamu sepertinya kok dia kok kayaknya nggak nauin banget sih kalau gue udah melakukan segalanya buat dia gitu loh. Jadi intinya reparenting yourself ini adalah memastikan atau kita memberikan cinta kepada diri kita sendiri dalam bentuk apa yang dulu kita nggak dapat dari orang tua. Kalau kita dulu nggak pernah dipuji sama orang tua, sekarang kita memuji diri sendiri. Di depan kaca kita memuji diri sendiri. Ininya cara-cara untuk mengatasi haus pujian ya. Terus kalau misalnya kita selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan reparenting yourself ini kamu mungkin sekarang di 2023 ini akan banyak menerima kekalahan dengan anggun. Jadi kalau misalnya pun terjadi kompetisi gitu ya dalam segala hal dengan orang lain, nggak harus pasangan atau nggak harus cowok atau cewek lain, di kantor aja lah, urusan kantor misalnya kamu sepertinya kayak diadu-adu sama bos kamu dengan rekan kerja kamu yang lain. Di saat-saat kamu ada kalahnya, kamu mencoba menerima kekalahan dengan keanggunan gitu loh. Jadi itu salah satu bentuk kita menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Karena sebelumnya kalau misalnya kita kalah tuh kayaknya diejek, dicelak-celak sama orang tua, atau kayaknya kita nggak dianggap banget sama orang tua misalnya. Ini sekarang kamu enggak. Sekarang kamu menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri dengan udah nggak apa-apa, kali ini kalah, tapi saya akan berusaha lebih kuat lagi untuk kompetisi selanjutnya, untuk adu kekuatan selanjutnya, gitu loh. Jadi apa yang kamu nggak dapat dari orang tua dulu, akhirnya membuat kamu berharap bisa mendapatkannya dari pasangan. Intinya tuh seperti itu. Makanya dibutuhkan energi ini, reparenting yourself. Menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Agar supaya kita berubah. Agar supaya kita jadi lebih baik kan. Kita nggak mengharapkan apa yang tidak kita dapatkan dari orang tua, dari pasangan kita. Tapi kita bisa menyediakannya sendiri untuk diri kita. Gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tua nggak pernah muji, terus sekarang kamu berharap pasangan kamu muji kamu terus, nggak perlu lagi. Karena kamu udah memberikan pujian untuk diri kamu. Intinya seperti itu. Jadi kayak membangkitkan percaya diri ya. Karena ini kan judgment. Jadi kayak 2023 tuh emang kamu bener-bener udah, mungkin kamunya sendiri juga udah muak ya. Kan balik lagi dengan King of Swords, kamu ada kesadaran kan. Pokoknya bisa dibilang nih mungkin level spiritual kamu tuh naik juga di 2023. Secara kejiwaan kamu jadi jauh lebih dewasa. Seperti kartu yang ini, spiritual maturity, kamu jadi lebih dewasa secara kejiwaan. Makanya banyak kesadaran-kesadaran yang, gue harus bisa nih menyediakan apa yang gue butuhkan untuk diri gue sendiri. Gue gak perlu nyari-nyari orang lain, gak perlu nyari-nyari dari pasangan, gak perlu minta dari orang lain, minta dari pasangan untuk bisa menyediakannya untuk gue. Gue sendiri harus udah bisa menyediakannya, gitu loh. Jadi ini Nine of Pentacles nih, kamu akan mandiri sekali. Mandiri dalam arti kata yang sebenarnya ya. Bukan mandiri gak butuh orang lain, tapi mandiri yang selama aku bisa memberikan cinta untuk diriku sendiri, aku tidak akan menuntut pasanganku atau orang-orang di sekitarku untuk memberikan cinta padaku. Kalaupun mereka memberikan cintanya, ya itu bonus untukku. Gitu loh. Jadi Nine of Pentacles nih gambarannya kan ada orang di sini kayak bangga gitu kan, bisa mencium, maksudnya dia mencium bunga dengan santai, duduk dengan santai, terus kayak santai dan bangga gitu loh dengan dirinya sendiri, dengan pencapaiannya. Jadi di 2023 ini Aries Lajang tuh energinya kuat sekali, atau paling tidak berangsur-angsur menjadi kuat sekali. Karena kamu dapat Nine of Pentacles, energi mandiri, King of Swords, energi yang sadar banget, ya kan? Dan Judgment, jadi kayak udah terbuka semuanya.
Apa yang selama ini menjadi masalah buat kamu pada saat kamu berpasangan sama orang lain, itu kayak satu demi satu tuh bisa kamu beresin. Dan yang terutama adalah kamu menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Baru setelah itulah, mungkin terjadinya di akhir tahun ya, atau menjelang akhir tahun, baru setelah itulah kamu ketemu sama seseorang nih, dengan adanya Two of Cups. Yang saya rasakan, ini kamu bisa ketemu sama dia karena rasa percaya diri kamu tuh meningkat tajam. Kamu nggak lagi merasa butuh gitu loh. Jadi kalau kita sudah tidak merasa butuh akan kehadiran seseorang, akan keinginan untuk berpasangan, kita nggak lagi butuh. Justru pada saat itulah orang-orang baru ingin datang memasuki kehidupan kita. Dan yang saya rasakan dengan adanya Two of Cups sebagai kartu terakhir kamu, kamu akan ketemu nih siapa dia di depan sana. Tapi ya pertama-tama di sini dulu. Di Nine of Pentacles, di King of Swords ini dulu. Kamunya sendiri dulu yang harus bisa membenahi apa yang kurang di dalam diri kamu. Dengan menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Oke? So, good luck Aries. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.